Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohmah, NIM 010. Perkenalkan, saya Nabila Salsabil, NIM 09. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum BWBF. Jadi, di sini adalah contoh dari dokter controller. Kelasnya ialah dokter controller, lalu public function-nya ialah dokter yang menjelaskan tentang indeks atau menampilkan data yang telah kita simpan pada database. Di bawahnya terdapat public function tambah dokter. Ialah inputan data dokter yang akan kita masukkan. Lalu terdapat public function simpan, ialah data untuk menyimpan data-data dokter yang telah ditambahkan. Lalu terdapat public function edit, ialah sebuah source code yang digunakan untuk mengedit data yang terdapat pada web sistem informasi rekam medis. Lalu terdapat public function update yang menjelaskan bahwa setelah kita mengedit data dalam sebuah web level tersebut, dia akan memperbarui data yang telah kita perbarui tadi. Lalu terdapat public function hapus yang menjelaskan tentang cara menghapus data yang terdapat dalam data dokter tersebut. Jadi di sini adalah tampilan dari view dokter. Terdapat kolom yang telah disediakan dan telah dijelaskan. Lalu saya menggunakan extend atau sebuah template yang telah kami gunakan dari admin LTE. Jadi ini adalah tampilan web.php di mana sebuah router yang digunakan untuk memanggil seperti dokter controller, pasien controller, petugas admin, obat, resep obat, rekam controller, lalu rekam pasien dan admin pasien. Jadi di sini menjelaskan tentang router. Contohnya seperti router get dokter, dokter controller class dokter. Di line 71 itu menjelaskan tentang pemanggilan sebuah indeks yang terdapat pada dokter. Seperti itu. Dan disambung dengan tambah dokter, simpan, edit, update, dan hapus. Jadi semuanya cara pemanggilannya seperti itu. Di sini saya bersama kawan saya Nabila Salsabil menggunakan Query Builder dan Elquin. Data master yang kami gunakan menggunakan codingan Query Builder. Sedangkan data transaksi yang kita gunakan sekarang menggunakan Elquin. Jadi, selanjutnya kita membuat data transaksinya. Data transaksi yang kita buat ada dua. Yang pertama ada rekam medis dan resep obat. Nah, di sini ada controller rekam medis yang saya beri nama rekam controller. Lalu ada pemanggilan model dari rekam medis, dokter, pasien, dan petugas admin. Kemudian functionnya ada function index, lalu ada function tambah untuk menambahkan data yang ingin ditambahkan, lalu ada function simpan untuk menyimpan data-data yang telah dimasukkan, kemudian ada rekam medis create, lalu ada function edit untuk melakukan pengeditan terhadap data yang telah dimasukkan, kemudian ada function update untuk mengupdate semua data-data yang telah diedit, dan ada rekam medis find, kemudian ada metode update dan save.
Lalu yang terakhir ada function hapus untuk menghapus data yang telah ada atau yang telah dimasukkan sebelumnya. Setelah rekam controller, kita membuat views-nya. Di sini saya melakukan extend terhadap template admin LTE. Kemudian ada archive untuk pemanggilannya, dan ada data-data yang akan dimasukkan nanti. Juga ada archive untuk edit dan hapus. Kemudian untuk yang tambah, di sini ada tambah dotlet untuk menambahkan data-data yang akan ditambahkan. Selanjutnya kami membuat model. Di sini ada kelas rekam medis action model, lalu ada pemanggilan label dan juga function-function yang ada pada model tugas admin, pasien, dokter, dan resep obat. Untuk petugas admin, pasien, dan dokter menggunakan belongs to, sedangkan untuk resep obat dan rekam medis pasien kita menggunakan has many. Selanjutnya kita membuat pemanggilannya melalui web.php. Nah, di sini ada pemanggilannya dan harus disesuaikan jika menggunakan post pada blade-nya, maka jika menggunakan post pada rekam medis controller, maka harus menggunakan post di sini. Ini ada pemanggilannya seperti rekam medis index, tambah, simpan, edit, update, dan hapus. Hal ini juga dilakukan pada tabel transaksi yang lain, yaitu resep obat. Di sini kami akan memberikan contoh admin LTE-nya. Ada pasien, dokter, petugas admin, obat, rekam medis, dan resep obat. Ya, jadi begitu tampilan pada bagian pegawai klinik. Jadi di sini terdapat rekam pasien controller yang artinya itu adalah sebuah file untuk menampilkan role di bagian pasiennya. Dan kelasnya menggunakan rekam pasien controller dengan beberapa model yang telah dibuat yaitu dari obat, pasien, dokter, rekam medis, dan rekam pasien. Jadi di sini ada public function index yang untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan. Jadi di sini terdapat model dari rekam pasien dengan DB tabelnya rekam underscore medis underscore pasien. Dengan primary key, ID rekam medis, ID pasien, ID dokter, dan ID obat. Dan protected labelnya ialah ID rekam medis, ID pasien, ID dokter, tanggal periksa, diagnosa, keterangan, ID obat, biaya jasa. Public function pasien, dokter, obat, dan rekam medis ialah public function dari relasi dari sebuah one to many dalam sebuah database. Berikut adalah view dari rekam medis pasien dengan extend atau admin LTE pasien yang telah kita tetapkan. Di sini kita akan menampilkan penampilan role untuk pasiennya. Ini hanya untuk ditampilkan saja. Lalu ada data rekam medis juga yang akan ditampilkan pada role pasien. Sekian presentasi dari saya Nikmatul Rohmah dan rekan saya Nabila Salsabil mengenai sistem informasi rekam medis untuk praktikum pemrograman web berorientasi framework. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.